Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita berjumpa kembali bersama saya Muhlis dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita melihat bagaimana peta konsep iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah di sini ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama ada namanya kitab Taurat, ada namanya Zabur, ada namanya Injil, dan ada namanya Al-Quran. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengertian iman. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kepada para rasul-rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita akan melihat bagaimana kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama kita lihat kitab Taurat. Kitab Taurat pokok ajaran berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu jangan ada padamu ilah selain Dia Tuhan. Yang kedua, jangan membuat patung ukir dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhanmu. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Ingat, kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Sekarang kita lihat kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kemudian kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk kaum Nabi Daud alaihi salam. Sekarang kita lihat kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerasukan, kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam.
Yang pertama, tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua, syariah, berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga, akhlak, yakni berisi tentang pedoman berakhlak. Yang keempat, ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam, sejarah, itu berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan ulama terdahulu. Dan yang terakhir, wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Inilah yang sempat kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak sesuai, Bapak mohon maaf. Dan kalau ada hal yang belum jelas, Bapak harap supaya kalian bisa tanyakan kepada Bapak lewat Japri. Dan untuk tugas kalian adalah membaca kembali materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang tentang iman kepada kitab. Dari Bapak cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi